semuanya, kembali lagi bersama saya Nafisa Aulia. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik yang tentunya berhubungan dengan kehidupan kita saat ini. Saat ini kita hidup di zaman yang serba praktis. Mau belajar, tinggal klik. Mau cari bahan tugas, tinggal tanya AI. Semuanya serba digital dan otomatis. Karena saat ini kita sedang ada di era revolusi industri 4.0. Tapi teman-teman sadar tidak, di saat kita bisa menikmati internet lancar, di luar sana masih banyak adik-adik kita yang jangankan kenal AI, bahkan untuk mengakses internet saja mereka masih kesulitan. Kenyataan inilah yang seolah menampar kita bahwa di balik canggihnya digitalisasi saat ini ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kesenjangan digital. Mungkin istilah paradigma pembangunan terdengar teoritis sekali ya, tapi intinya sederhana saja. Paradigma itu adalah kerangka berpikir, landasan, sekaligus kompas petunjuk arah. Jadi, jika kita bicara Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya setiap kebijakan, arah, dan proses pembangunan pendidikan di Indonesia, termasuk digitalisasi sekolah, harus diukur dan disandarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kenapa topik ini urgent untuk dibahas? Karena pendidikan adalah fondasi utama untuk masa depan kita. Kalau dari level sekolah dasar saja, akses pendidikannya sudah tidak merata, kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi bangsa, bukan? Hak untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang bermutu, termasuk akses teknologi di era global ini, adalah milik semua anak bangsa. Bukan hanya milik anak-anak di kota besar atau dari keluarga yang mampu secara finansial. Membiarkan kesenjangan digital ini terus berlarut-larut, sama saja dengan membiarkan pembangunan kita kehilangan arah. Untuk melihat sejauh mana realitas penerapan Pancasila ini di lapangan, di podcast kali ini saya akan berkolaborasi dengan seorang praktisi pendidikan, yakni Ibu Delvi Ade Yustian, seorang guru sekolah dasar di SD Negeri Tepus 4 Gunung Kidul. Kita bakal ngobrol santai tapi mendalam tentang infrastruktur, tantangan digital, sampai isu sensitif seputar penyalahgunaan teknologi. Jadi, langsung saja kita simak sesi wawancaranya. Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi di channel saya, Nafisa Aulia. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pendidikan. Nah, untuk membedah topik ini, hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, seorang pejuang di garda terdepan pendidikan. Nah, Ibu boleh perkenalan diri? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Delvi Adistian, saya kerap disapa Bu Delvi, dan pada hari ini saya mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam podcast dengan tema Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Bu Delvi sudah berkenan hadir di podcast saya hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas membedah tuntas nih tentang Pancasila sebagai paradigma pendidikan. Baik, langsung saja kita akan mulai sharing-sharing dengan Ibu Delvi ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nah, untuk di sekolah sendiri sekarang memakai kurikulum apa ya, Bu? Kalau di sekolah itu masih menggunakan kurikulum Merdeka, Kak. Oh ya, kurikulum Merdeka ya. Untuk fasilitasnya sendiri, apakah masih memakai buku cetak atau sudah memanfaatkan teknologi seperti komputer dan juga tablet, Bu? Jadi untuk sekarang ini siswa-siswi secara pokoknya itu masih menggunakan buku cetak atau buku paket. Tapi di satu sisi mereka juga sudah menggunakan teknologi yang disediakan di sekolah. Oh ya, kalau boleh tahu teknologinya tuh berupa apa, Ibu? Apakah laptop, Chromebook, atau komputer? Kalau di sekolahan itu sudah ada laptop ya, tapi itu laptopnya itu belum secara merata. Nah, itu biasanya nanti siswa itu terkadang pinjam di sekolah lain gitu kalau ingin melakukan suatu ujian. Nah, untuk kapasitasnya sendiri apakah sudah memadai atau belum, Bu? Ya, untuk sekarang ini mengenai kapasitasnya itu menurut saya itu sangat kurang ya. Karena di dalam sekolah itu baru ada 10 laptop. 10 Iya, laptop. 10 Sedangkan laptop. berapa itu jumlah siswanya? Jumlah siswanya itu secara keseluruhan kalau per kelas itu ada 20 anak, berarti kalau 6 kelas itu berarti ada 120.
Iya, 120-an. Dengan jumlah laptop yang terbatas tersebut ya Bu, Ya. apakah mencukupi Bu dengan jumlah siswa yang sepertinya cukup banyak gitu? Iya, dengan kapasitas laptop yang hanya 10 yang di sekolah itu, sedangkan jumlah siswanya ada 120, sama saja itu 1:10 ya Kak? Iya. Ya, itu sangat kurang Kak. Ya, sangat kurang. Apalagi siswanya 120, jumlah laptopnya 10 itu dari sekolah itu sangat mengusahakan bagaimanapun caranya agar semua siswa itu merasakan menggunakan laptop. Apalagi apa ya? Menurut saya di zaman sekarang ini mau tidak mau sebagai guru itu sudah mulai mengajarkan teknologi atau digital kepada anak-anak agar saat nanti dia sudah apa ya namanya lulus dari sekolah dasar menginjak SMP, dia itu tidak gugup menggunakan teknologi seperti itu. Ya. Terus bagaimana caranya sekolah memanage waktu mungkin atau jadwal agar semua siswa bisa merasakan pembelajaran menggunakan laptop tersebut Bu? Ya, karena di sekolah kita itu ada namanya pembelajaran TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, jadi di sekolah kami itu seminggu sekali itu ada jadwal TIK untuk kelas 4, 5, 6 atau kelas atas. Nah, jadi nanti siswa-siswi itu akan dijadwalkan bergantian untuk mencoba menggunakan laptop tersebut di lab komputer. Nah, tetapi untuk yang anak kelas 1, 2, dan 3 itu masih kelas bawah, dan pengkondisian di kelas bawah itu yang masih lumayan sulit ya. Nah, itu jadi siswanya saya ajak untuk pindah ke lab komputer, kemudian saya ajak untuk menonton atau sedikit bermain menggunakan komputer. Saya buat seperti layar LCD itu loh. Nah, itu. Terus nanti siswa secara bergiliran maju ke depan mencoba komputer tersebut atau menggerakkan sebuah komputer itu. Jadi semua bisa merasakan gitu. Iya, benar sekali. Saya usahakan agar semua siswa-siswi itu tahu dasar-dasarnya, terus tahu tentang apa aja yang ada di komputer, isinya apa aja. Ya, kita mengajarkan secara dasar-dasarnya dulu saja. Paling tidak mereka bisa tahu nih apa aja dasar-dasar dari komputer tersebut. Iya, benar sekali. Tapi kalau dilihat-lihat nih Bu, apakah hal tersebut sudah maksimal? Kalau dikatakan maksimal sih pastinya kurang ya Kak. Iya, itu sangat kurang, dan dari sekolah itu selalu mengusahakan nanti kita buat jadwal, apalagi di kelas 6 itu kan sekarang saat ujian asesmen itu kan menggunakan komputer. Nah, itu kami mengusahakan dibagi menjadi beberapa sesi saat ujian itu. Jadi dengan 10 komputer, kemudian jumlah siswanya kurang lebih ada 20, maka kita bagi menjadi 2 sesi gitu. Oh, jadi waktunya bisa jadi lebih lama ya Bu? Iya, benar sekali. Yang harusnya itu hanya memakan waktu 1 jam, itu kita dua kali lipatnya gitu. Jadi kurang efisien begitu ya? Iya, benar sekali. Kadang saya itu juga merasa kasihan sama anak-anak, apalagi selain keterbatasan komputer itu, kadang untuk sinyalnya itu loh sering trouble. Iya, trouble. Oke baik Bu, jadi selain terkendala di jumlah komputer yang hanya sedikit tadi, jadi juga ada kendala di sinyal dan internet ya Bu? Iya, benar sekali. Karena ujian itu kan pasti memerlukan sinyal dan internet. Nah, kadang itu saya merasakan kasihan siswa yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, iya, yang harusnya mereka itu sudah selesai mengerjakan, tapi ternyata sinyal atau internet itu trouble. Itu kan siswa menjadi sedikit goyah gitu ya, yang awalnya sudah prepare nih, aku harus selesai dengan waktu sekian. Menit jadi lebih molor lagi gitu. Mengganggu proses dan juga fokusnya juga ya? Iya, fokusnya itu berkurang gitu ya.
Lalu bagaimana Bu caranya mengatasi misalnya ada siswa yang sedang mengajarkan, terus ada kendala di sinyal, begitu bagaimana Bu cara mengatasinya? Ya, kalau yang pertama itu sebagai guru kita harus menjaga ketenangan siswa. Kita berusaha untuk menenangkan siswa, misalnya dia sedang mengerjakan, kemudian ternyata tiba-tiba internetnya trouble atau ada kendala gitu, kita sebagai guru itu tidak boleh ikut panik. Kita jangan panik, tapi kita harus menenangkan. Kemudian selain itu kita harus mencari sebuah solusi, misalnya kita menunggu beberapa menit atau beberapa jam sambil menghubungi sebuah teknisi gitu. Baik Bu, kita akan sedikit menyinggung tentang sila Pancasila kelima nih, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana perasaan Bu Delvi jika melihat sekolah-sekolah di kota yang fasilitas pendidikannya seperti komputer tadi itu lebih mumpuni dan kapasitasnya juga lebih memadai dibandingkan di desa yang bahkan fasilitasnya dikatakan cukup kurang dan internetnya saja masih terkadang sulit diakses gitu. Oh iya, saya sebagai guru yang berada di pedesaan itu sangat merasakan kayak prihatin banget melihat kondisi di sekolah kami, kemudian melihat di sekolah perkotaan itu sudah fasilitasnya sudah sangat memadai, sedangkan di pedesaan itu yang sangat kurang. Nah, mungkin dari saya pribadi itu seharusnya pemerataan secara menyeluruh gitu, tidak hanya yang diunggulkan itu tidak hanya yang di perkotaan saja, tapi sampai ke pedesaan ya. Ya, karena kita semua juga membutuhkan. Ya, semuanya karena sama-sama mengenyam di dunia pendidikan, sama-sama belajar. Nah, maka dari itu seharusnya itu sama rata gitu. Apalagi di zaman sekarang ini kita dituntut harus bisa melek digital gitu ya Bu. Iya, benar sekali. Pada zaman sekarang ini lebih banyak tuh kayak gurunya itu berperan aktif gitu, kayak memberikan suatu contoh. Tapi kan karena sekarang itu jika ada guru yang sudah sepuh-sepuh, terkadang itu juga saya memandang mereka itu bukan kasihan, tapi mereka itu terlalu dipaksa untuk bisa melek tentang digital, sedangkan fasilitas yang diberikan juga kurang, maka itu juga menjadi keterbatasan mereka untuk belajar juga. Nah, untuk guru-guru di sekolah sendiri, apakah ada pelatihan untuk teknologi digital? Kalau pelatihan sementara ini kita itu masih latihan mandiri ya. Iya, belum ada latihan secara khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Nah, mau tidak mau ya kita sebagai guru harus belajar sendiri, kemudian mengajarkan kepada siswa gitu secara mandiri juga. Oke, menurut Bu Delvi, kesenjangan digital yang kerasa banget nih antara sekolah di perkotaan dan juga di desa itu apa ya Bu? Ya, kalau saya pribadi melihat dan juga merasakan sendiri bahwa di perkotaan itu fasilitas yang sudah memadai, kemudian siswa-siswinya saat pembelajaran itu sudah diajarkan secara baik, maka orang yang di perkotaan itu semakin hari maka semakin mudah dalam mengakses juga, apalagi di daerah perkotaan itu juga sudah terdapat fasilitas untuk seminar atau workshop bagi guru-guru bagaimana cara mereka mengajarkan ke anak-anak seperti itu. Nah, sebaliknya saya yang berada di pedesaan itu melihat kondisi yang jauh berbeda. Di kota itu sangat kenapa kok ini tuh bisa dibedakan gitu loh, sangat-sangat berbeda gitu. Kesenjangannya terasa banget ya. Kesenjangannya terasa banget. Maka kita dapat melihat bahwa yang di kota itu orang yang sudah bisa maka akan lebih mahir lagi, dan sebaliknya orang yang di desa itu akan sulit untuk lebih berkembang lagi. Jadi yang di desa itu akan
merasa tertinggal gitu Dia ya? merasa tertinggal. Dia itu mungkin bisa untuk mengikuti, tapi itu dalam jangka waktu yang lama, tidak bisa secara instan gitu mengikuti perkembangan yang ada di perkotaan gitu. Nah, untuk kemudahan digital saat ini juga, Bu Delvi ngerasa nggak sih karakter anak itu berubah gitu? Ya, kalau kita berbicara tentang karakter, nah mungkin anak-anak itu karakternya jika sudah mengenal sebuah teknologi informasi lebih dalam itu mereka apa ya, sudah terpengaruh gitu loh. Ya, apalagi tontonan di zaman sekarang atau aplikasi-aplikasi seperti saya sebutkan boleh? Boleh. Seperti TikTok, seperti Instagram itu jika tidak difilter dengan baik itu akan menimbulkan apa ya, tontonan ya hal negatif atau tontonan yang seharusnya belum patut untuk ditonton, tapi ternyata tiba-tiba lewat sendiri, FYP sendiri gitu. Nah, untuk sekarang juga penggunaan AI gitu Bu. Ya, benar sekali. AI itu sangat sekarang ini sudah semakin marak penggunaan AI ya. Nah, siswa itu lebih apa ya? Kalau di kelas itu memang beberapa anak di kelas saya itu di rumah itu sudah dibekali oleh gadget sendiri. Nah, itu baru gadget ya, baru HP, belum laptop, belum yang lainnya. Nah, dia itu di rumah pemantauan dari kedua orang tuanya itu sangat kurang. Kemudian dia itu lebih dibebaskan saat menggunakan gawai. Nah, saya tuh melihat dia itu kayak lebih ini loh, apa namanya, melakukan apa ya, mencontoh kegiatan apa ya orang dewasa gitu, kayak ibaratnya sekarang ini freestyle. Nah, itu marak sekali freestyle. Nah, freestyle itu kan dia dapat juga dari sosial media. Nah, waktu saya tanya itu, kenapa kok kamu ikut-ikutan itu? Kan ini baru tren, Bu. Nah, itu contohnya dia itu belum bisa memfilter kira-kira tren yang harus mereka ikuti yang baik yang mana, yang harus mereka hindari yang seperti apa, dia itu belum bisa. Ya, jadi itu perlunya pendampingan dari orang tua juga. benar sekali. Ya teman-teman, dari berbagai masalah yang sudah kita bahas tadi, rasanya kurang bijak jika saya hanya fokus pada kritikan saja. Melalui sudut pandang sebagai mahasiswa, saya ingin memberikan 3 langkah nyata yang menurut saya bisa menjadi solusi atas ketimpangan tersebut. Pertama, pemerataan fasilitas digital dan internet. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa laptop, proyektor, dan jaringan internet lancar harus didapatkan di semua daerah, termasuk di daerah-daerah terpencil di desa. Kedua, bimbingan materi etika digital berbasis Pancasila. Kurikulum kita wajib memasukkan materi etika digital sejak dini. Anak-anak SD harus dididik sejak awal bahwa AI adalah alat bantu untuk diskusi, sekaligus untuk mengembangkan kreativitas dan bukan malah membuat kita menjadi malas berpikir. Kita harus pastikan bahwa mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas digital, tetapi tetap bijak dalam menghadapi era digital saat ini. Ketiga, pelatihan teknologi digital untuk guru. Transformasi digital ini saya rasa akan sia-sia jika gurunya tidak dibekali dengan pelatihan digital. Solusi nyata yang saya tawarkan adalah program pelatihan berkala yang merata. Kita perlu membangun sistem mentoring atau gotong royong antar guru agar tidak ada lagi guru yang merasa ditinggalkan oleh sistem yang serba online. Wah, nggak kerasa ya. Hari ini kita udah ngobrol banyak banget bersama Bu Delvi, membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Makasih banyak buat Bu Delvi sudah berkenan hadir di channel saya hari ini. Obrolan hari ini sangat seru banget dan sangat membuka mata saya bahwa urusan Pancasila sebagai paradigma pendidikan itu bukan cuma teori saja, tetapi soal gimana nasib adik-adik kita selanjutnya. Baik, terakhir nih, kalau Bu Delvi bisa ngomong langsung ke pemerintah, kira-kira apa sih hal yang paling krusial yang harus diubah soal akses digital di SD, Bu? Ya, kalau dari saya pesan untuk pemerintah yaitu
kalau bisa jangan cuma kasih alatnya saja, tapi juga harus bisa membangun infrastrukturnya. Dan itu usahakan merata ya antara perkotaan dan juga pedesaan. Nah, selain itu, bagi guru-guru yang belum melek tentang digital, itu mungkin bisa diberikan sebuah seminar ataupun workshop agar saat guru mengajarkan kepada siswa-siswi di sekolah itu lebih mudah lagi. Jadi mereka tidak hanya belajar secara mandiri, yang dimana ilmu mereka itu terkadang terbagi dengan kegiatan yang lain, sehingga dia itu hanya sekadar mengajarkan cuma cuma singkat-singkatnya gitu tanpa tahu teorinya gitu. Jadi usahakan itu aja. Pertama pemerataan, yang kedua yaitu eh, adanya pelatihan, workshop ataupun seminar bagi Bapak Ibu guru gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Delvi yang sudah berbagi realitas di sekolahnya, yang sudah merasakan pahit manisnya mengajar di SD di era digitalisasi saat ini. Sukses terus buat Bu Delvi, semoga selalu dilancarkan dalam perjuangannya di garda depan pendidikan ya. Amin, amin. Terima kasih Kak Nafisa. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing sesuai dengan pengalaman saya, dan intinya saya bersyukur sekali bisa berbagi cerita pada sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kembali lagi ke channel aku di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.